Alright, kita sudah siap live di Instagram Mustang 88 FM, Mustang 3.0. Kembali lagi bersama Rizal Kadri di sini di jam 5 sore ini. Hai, apa kabar? Udah tahu dong kita mau live barengan sama siapa? Coba komen-komen dulu kalau udah tahu kita mau live bareng sama siapa. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Udah siap nih ya? Jangan lupa nunggu Iqbal, bentar. Jadi kita bakal live barengan sama Summer Dose. Ini bakal dibagi menjadi 2 part ya. Jadi bakal live barengan sama Iqbal di jam 5. Nanti jangan lupa live juga barengan sama Rin Summer Dose di jam 7 malam. Nah, siapa coba yang udah siap nunggu Iqbal? Kita bakal sebentar lagi gabung barengan sama Iqbal. Ngobrol-ngobrol barengan sama dia. Tapi sebelumnya mau ngingetin dulu nih buat teman-teman di luar sana, kalau kita sekarang udah mulai ditetapkan tuh untuk social distancing PSBB ya. Jadi jangan kemana-mana, bisa donasi di kitabisa.com/mari saling jaga. Alright, langsung. Udah siap nih? Hai Bapak Jos. Alright. Hey, what is up? Kita udah terhubung barengan sama Iqbal, Summer Dose. Halo, hai. Nih, Hai. ada. Oh, wah gila. Ini berarti kalian siaran dari rumah dong ya? Yoi. Radionya masih jalan, terus masih siaran Radio biasa. Tapi kita semua siarannya dari rumah, jadi rekam dari handphone atau rekam dari PC, terus nanti dikirim ke produser, nanti produser masukin ke komputer siaran. Nice, broadcast from home ya. Yoi, pokoknya work from home. Gokil. By the way, sekarang kita ditemenin sama Iqbal, Summer Dose, apa kabar? Halo, I'm good, baik-baik. Udah minggu keberapa nih lo berada di rumah dan nggak ngapa-ngapain? Ini minggu ke, gila, gue tipe orang yang nggak bisa banget diem di rumah kan. Kayak gue harus nggak harus sama orang, cuma maksudnya gue harus keluar gitu untuk melakukan sesuatu gitu. Paling nggak sosialisasi gitu ya? Iya, maksudnya ya walaupun sendiri tapi di luar nggak di rumah tuh, di rumah tuh kayak mindset gue tuh kayak buat istirahat gitu loh. Kayak buat istirahat doang gitu. Terus sekarang harus dipaksa berada di rumah gini. Ya bukan dipaksa sih, awalnya terpaksa, cuma sekarang kayaknya kayak nggak tahu ya, I don't know about you, but it's kinda getting used to it, you know? Yes. Takutnya lo malah jadi nyaman gak sih? Kayak, aduh udah deh, semuanya udah bisa Nanti gue ngebayangin nanti begitu kita semua udah bisa keluar, terus ternyata nggak ada yang keluar gitu, kayak gue nyaman di rumah gitu. Ya udah di rumah aja, gue bisa kok ngerjain apa-apa dari rumah gitu. Iya kayak berarti selama ini yang ya meeting terus kayak segala macam tuh semuanya bisa dilakukan dari rumah ya. Bener, apalagi dengan kemudahan digital gitu ya sekarang. Parah. Kuliah gimana? Gue kuliah online semuanya kak. Jadi kayak video call gitu-gitu ya? Iya, terus pakai Zoom kan. Terus aduh man, kayak kuliah online tuh menurut gue lucu aja sih. Kayak kita harus kuliah online. Terus gue kan first year kan, gue tahun pertama. Tapi gue udah semester 2. Gue ngebayangin anak-anak yang baru semester 1 yang kayak baru masuk kuliah, terus mereka harus langsung menghadapi study from home ini. Lumayan sih. Asli. Jadi kayak gue baru masuk kampus kok belajarnya di laptop. Ya? Wah gila, kayaknya belum sempat masuk kampus sih. Kayaknya belum sempat nggak tahu bentuk lokasi kampusnya kayak gimana, udah dari rumah semuanya. Tapi buat yang mungkin belum tahu nih, lo boleh cerita sedikit sekarang lo di kota apa di Australianya? Gue sekarang ada di Melbourne, Victoria. Gue udah setahun lebih sih di sini. Udah setahun lebih di sini. Sempat beberapa kali pulang ke Indo tahun lalu untuk beberapa kegiatan. Cuma most of the times gue menghabiskan waktu di Melbourne sih. Oke. I love Melbourne, man. Yeah. Tapi kondisinya gimana? Berhubung COVID-19 emang udah global gitu ya? Iya. Di Melbourne sekarang social distancing-nya juga semakin diperketat. Kalau di Indonesia kan PSBB-nya mulai hari ini. Iya, di betul. Australia peraturan semacam PSBB itu udah dikeluarin sekitar kayak seminggu yang lalu. Di mana semuanya udah tutup, udah kayak semacam lockdown gitu.
lalu Ya. tetap boleh keluar untuk urusan kayak medical care atau grocery shopping. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan essentials lah. Kalau Oke. kebutuhan-kebutuhan yang lainnya biasanya nggak dibolehin gitu. Bahkan kemarin ada beritanya, baru kemarin banget. Jadi ada orang bikin birthday dinner party gitu. Terus ditangkap sama polisi. Tebak dong fine-nya berapa? Berapa? 11.000 Australian dollar. Man, itu kayaknya boncosnya boncos di fine ya, bukan di kue. Gila, itu bikin ulang tahun doang ya? Tapi soalnya kita udah ada sosialisasi untuk nggak kemana-mana kan, untuk nggak kayak berkumpul rame-rame. Lalu kayak lu udah Wah, koneksinya terputus nih guys. By the way, gue baru cari tahu kalau ternyata gara-gara bikin ulang tahun di Melbourne ditangkap polisi tadi yang Iqbal bilang, didendanya 109 juta kalau dirupiahin. Mampus nggak lo? Coba ya kita menunggu lagi untuk kembali terhubung barengan sama Iqbal. Nih gue konekin lagi. Siap-siap ya. Nah, sorry. aman-aman. Tadi gue baru cek nih. Kalau Ya, 11.000 Australian dollar berarti sekitar 109 juta. ya sekitar segitulah berarti. Gila ya. Itu kayaknya boncos di penalti sih, bukan Gila, gila. di Itu berarti perayaan ulang tahun. seberapa seriusnya pemerintah ngelarang kita untuk keluar gitu ya. Iya, Dan iya ini betul yang banget. harusnya orang-orang di Indonesia sadar dan untuk bisa ya kalau misalnya mau ngapa-ngapain dulu udah sabar dulu kali ya. Iya. Maksudnya teman-teman lu juga nggak kemana-mana kan? Iya benar. Lagian kan Iya. ada video call, ada Instagram live, Yes. ada Iya sekarang gue ngelihat kayak wow semua orang live gitu. iya banyak ya. Everybody's doing live. Iya. Biasanya kan kayak cuma dikit gitu terus sisanya Instastory, ini tuh kayak live semua gitu kayak wow oke. Asli. Tapi gue mau nanya lo kalau makan gimana? Lo masak sendiri kah atau delivery atau gimana? Gue kadang-kadang ada delivery terus gue lagi tinggal sama teman gue, nah teman gue ini masak, jadi gue kadang-kadang suka bantuin doang. Terus paling breakfast, gue nggak bisa masak yang gimana-gimana, jadi paling kayak cuma bikin breakfast, bikin apa sih smash avo, terus kayak granola, pakai almond milk, gitu-gitu doang paling. Tapi kalau di Instagram atau di TikTok gitu ya banyak loh sekarang orang-orang yang bikin tutorial bikin masakan nih. Lo udah coba-coba nggak? Kayak Jadi temen gue main TikTok kan, terus Oke. di apa? Lo nggak main TikTok? Oh gue not one of them. Belum ya? Belum. Wah gila. Gue cukup ngeliatin orang aja sih. Oke. Terus gue dikirimin gitu, temen gue ngirimin di grup gitu kayak bikin sandwich gitu deh. Aha. Terus surprisingly gue cobain dan ternyata emang enak sih. Soalnya ada gunanya juga ternyata. tutorial gitu yang kelihatannya bagus tapi kalau dimakan kok rasanya kayak gini ya gitu ya. Oh yang sekarang lagi ramai tuh yang kopi itu kan? Dalgano itu ya. Jadi Iya. ada meme-nya gitu. Sampai siapa kalau nggak salah Raisa gitu ya nanya ini Dalgano tuh gimana apa sih kayak terus dikasih tahu gitu kan ini gini ntar diaduk sampai lebaran. Karena katanya diaduknya lama banget gitu. Udah sih. Tapi lo kepikiran main gitu? Enggak, thanks. Enggak. Kayaknya effort banget soalnya, jadi nggak mau gue. Oh Dalgona namanya, ada yang benerin Dalgona. Direvisi ya? Dalgona. Bal, berarti terakhir lo ke Indonesia kapan, Bal? 1,5 bulan yang lalu, gue baru nyampe lagi ke sini. Pas tour ya berarti ya? Iya, terakhir tuh tour Summer Dose, betul. Itu kan keliling di beberapa kota dan kalau gue lihat itu agak berbarengan sama setelah lo selesai tour, abis itu langsung orang-orang udah pada mulai quarantine tuh ya? Iya, bener-bener. Kita beruntung banget waktu itu jadwal turnya kayak sekitar 2 minggu sebelum mudik ini udah mulai lebih besar lagi gitu. Pas kita tour sih belum ada sih. Asli. Tapi gimana waktu pengalaman tour? Berarti kemarin tuh bener-bener rasanya puas banget ya? Kayak lo bisa manggung abis itu quarantine. Gue kemarin tour itu salah satu apa ya? Kayak itu udah jadi omongan semenjak 2017 gitu kan, dari kayak awal-awal ngeband. Terus udah mulai diobrolin kayaknya tour seru. Si Pak Mamut
Pak Jos, dia yang pertama kali kayak mencetuskan kayak tur seru kali ya, kayak bercanda aja gitu loh. Terus kita yang kayak, oh iya seru banget kali ya, hahaha gitu. Terus 3 tahun kemudian dengan modal nekat, karena em, awalnya kita nggak pakai sponsor sama sekali, jadi kita beneran kayak berusaha untuk menjalankan tur ini bagaimanapun ceritanya. Oke. Kita tuh ngerasa kita kayak punya responsibility sama pendengar-pendengar kita yang kayak nggak pernah berkesempatan untuk nonton Summer Dose manggung karena terbatasnya jadwal sama waktu ya kan, sama jarak juga. Jadi makanya kita ngerasa kalau tur ini tuh harus banget dijadiin kemarin apapun caranya. Oke. Terus singkat cerita kemarin road trip gitu, naik bis gitu kan. Seru banget Terus aja. keliling. Wah, seru banget, parah. Karena kayak lu capek banget kan. Karena maksudnya lu tidurnya mesti sebentar, terus habis itu langsung naik bis lagi. Terus kayak kedinginan di bus dan lain-lain, masuk angin. Tapi karena semuanya itu merasakan hal yang sama, jadi kayak semuanya relate gitu loh. Benar. Wah, itu Ada cerita dari siapa? semua orang dibecandain sih di tour tuh, Apa seru banget. gitu ya, dia bilang kalau misalnya tour itu sebenarnya sama aja kayak lo waktu SMP atau SMA lo study tour barengan sama teman-teman kelas lo, tapi semua teman-temannya adalah teman-teman yang akrab doang. Jadi kayak rasanya tuh Nah, beda. iya. Itu It's just, lo I guess something like that. Yes. ya, Yeah. Yeah, the feeling of, sitting at the back seat, terus ya, kayak yang cool kids sit at the back. Terus benar. iya kan, terus kayak wah, iya. Jalan-jalan gitu ya. Tapi berapa kota sih kemarin waktu itu? Kemarin 5. 5 kota. Oke, berarti Yeah. 5 kota 6, semuanya sorry. 6 ya? 6 tapi sama Jakarta. Kalau Oke, Jakarta nggak dihitung, road tripnya 5. 6 berarti sama Iya. Jakarta. Semua kota pasti punya ceritanya masing-masing, punya memorable momentsnya masing-masing. Tapi if Iya. you got one, what's the most memorable thing about the tour, man? Eh, apa ya? Oh, kayaknya Jogja deh. Gue waktu itu Jogja. pertama kali manggung di Jogja, Summer Dose pertama kali manggung di Jogja. Hah? Terus entah gimana, hari itu tuh gue, asam lambung gue tuh naik banget, Kak. Terus Tuh nggak enak tuh. waduh, bener-bener yang di sini gitu kan. Terus sebelum manggung tuh gue kayak sempet muntah gitu sih. Tapi surprisingly Jogja itu salah satu the smoothest show we've done out of 5 gitu. Kayak maksudnya secara lighting it was incredible. Vendornya memahami. Pak Mahmud juga sempat mainin lightingnya di situ. Terus secara sound juga oke, venue oke, the crowdnya yang di Jogja, they were so nice. Gue Wow. nggak tahu ya, gue speechless sih. Tapi nggak bisa dipungkiri selama manggung itu gue masih nahan sakit di sini. Jadi masih yang kayak panggung energinya jadi beda gitu ya berarti. tetap kayak gue tetap berusaha kayak lompat-lompat dan lain-lain, cuma kayak ya anjing sakit banget kayak Gila ya. Jadi bisa dibilang benar-benar kayak panggung farewell dulu ya sebelum kita istirahat gara-gara quarantine time ini ya. sebenarnya berasanya nggak kayak farewell sih, mungkin kalau karena kita nggak tahu kan waktu itu. Iya benar. Kita nggak tahu aja. Gue ngerasa energi dari tim, energi dari penontonnya tuh udah luar biasa banget, as if tomorrow doesn't exist gitu. Kebayang nggak sih kalau kita tahu kayak, hey guys, ini akan menjadi pertama kali kita datang ke sini dan terakhir untuk sementara waktu, karena kita tahu mungkin it would create more emotional. Iya, ini aja kita nggak tahu aja udah gokil banget sih menurut gue. Benar. Jadi kangen nih, dan berarti pengen kembali ngerasain tour dong ya? Waduh, pengen banget Kak, pengen banget. Soalnya kan katanya rasa-rasa kayak gitu tuh nagih. Soalnya manggung biasa sama tour untuk konser lo sendiri tuh beda katanya. Buat gue tour menyenangkan, tapi proses di dalam studio juga nggak kalah menyenangkan sih. Dan udah lama banget nggak kayak duduk di studio terus mengerjakan sesuatu. Terakhir tuh album aja itu kan ngerjainnya long distance kan. Iya benar. Album aja tuh ngerjainnya long distance. Jadi kayak gue ngerekam apa di sini, ntar gue lempar, yang di sana ngerekam apa ngelempar ke sini, terus berusaha diisi lagi gitu. Apa ya terakhir rekaman bareng tuh? Oh, waktu itu buat soundtrack film. Buat Dylan tuh gue nulis sama Rinrin.
Oke. terus diproduserin sama Kak Sani, Janitra Satriani. Oke. Itu kayak terakhir kita kayak duduk bareng. Setelah itu ngerjain ini apa namanya, musik buat tour, Oke. karena ada aransemen dan lain-lain gitu. Tapi udah lama banget nggak yang kayak duduk terus kita kayak punya materi baru terus kayak rekaman gitu. Makanya Kayak workshop gitu ya. workshop gitu itu udah it's been a while sih. Tapi itu kayaknya akan gue pertama kali lakukan kalau kalau gue ada di Indonesia dan udah mulai. Nah, soalnya katanya gini, I don't wanna snitch, but there's a person saying stuff to me that you've been very productive on making a new album. Is that true? I don't want to give hopes. But Okay. I've been getting my hands a lot on this computer stuff. Kayak gue mulai belajar untuk producing lagi, terus mulai belajar untuk come up with something, karena something will surely come out during these times. Okay. Not necessarily live shows karena ya gue ada di sini. Cuma there will be something from Summer Dose. I think that's all I can say for now. Oh. But tapi gue lagi sering-seringnya di depan laptop dan mengerjakan apa yang bisa gue kerjain sih. Oke. Mungkin bisa kasih gambarannya aja, kira-kira udah ada 10 lagu atau lebih. Waduh. Kita ada 22 lah. Iya. Produktif banget. Tapi I wish, man. Oh enggak, kita sebenarnya di sini kita tuh punya kayak bank lagu gitu loh. Kayak either voice notes or lyrics, and we have a drive that we put these things in. Taruh aja gitu ya. Itu tapi belum termasuk sama apa yang ada di laptop gue, laptopnya Rinrin, Ya. terus di HP gue, di HP-nya Rinrin, itu belum termasuk. And I'm sure we have like more than 22 songs. Tapi itu tadi kayak keterbatasan waktu dan lain-lainnya ini yang karena gue pengennya tuh kalau rekaman tuh kayak kalau bisa semuanya present in the room kan. Cuma karena susah ya, makanya gue mulai belajar untuk melakukan produksi ini lagi gitu. Tapi there's something in store for all you guys listening and watching right now. Hell yeah. Tapi lo setiap hari masih suka komunikasi barengan sama Rinrin juga, ngobrol-ngobrol soal lagu gitu nggak? I guess it's been full of memes instead of like writing. Well, we've been writing. I guess we sometimes call each other terus ngobrol dan kayak kemarin gua come up sama ini, kemarin aku come up sama ini, take a listen gitu paling. Atau kalau if I make something like a beat without vocals, I would send it to her and be like, yeah, find the vocals for this. Kayak gitu. Sisanya paling kayak kirim-kiriman memes kucing, terus kayak memes some random ass jokes. Gitu sih. Ada yang nanya nih tadi di komen, ada plan nggak untuk Summer Dose Asia Tour? Oh, I mean, so far sih nggak ada plannya ya. I mean, tapi mau tapi mau gitu kayak kita nggak ada plannya, tapi ayo gitu. But I guess it would be better if we come up with more songs first gitu. Kalau kita punya lebih banyak kayak materi yang kita bisa kasih. I don't know, maybe an EP or something. Just wait for it, but it's gonna be there. Jadi mungkin kalau kita udah punya lagunya, udah lagunya yang keluar, yang bukan cuma kita yang punya lebih banyak, mungkin harusnya that possibility would become bigger. Okay. So, might as well stay at home first right now until this COVID-19 is solved, and probably there's a new songs on the way. Oh, you're reaching for your computer. I noticed something. This is not a new song. Okay. That's a disclaimer, so you guys don't have high hopes. Okay. Gua punya di laptop gua tuh, for those of you who are interested, I guess, di album kita punya lagu judulnya I Hate You. It's a song we wrote in
Gue pasang lagunya kali ya biar kayak podcast gitu loh. Jadi ada lagunya. Coba. Ini eksklusif nih. Enggak, ini yang di digital streaming platform ya. Ini yang Udah. hasil gue jadinya. Oke. Lagu ini ditulisnya tuh kayak tahun 2017 gitu kalau nggak salah. Tapi waktu itu gue cuma punya refnya doang gitu. Gue cuma punya refnya. Terus gue kasih tahu ke Rinrin, terus akhirnya sama Rinrin dibikin verse-nya. Nah waktu itu gue iseng-iseng bikin demo gitu, bikin demo untuk si lagu ini. Terus gue kirim ke produser kita, ke Kasani sama Rinrin di Jakarta kan. Terus begitu dikirim balik ke gue sama vokalnya, ternyata beatnya nggak diganti. Oh. Terus Okay. gue nanya, loh ini kok pakai demo? Terus turns out they like the demo. Wow. So the one that you're hearing right now is pretty much the demo. Wow. And I still have, gue masih ada si filenya nih. Gue baru nemu lagi karena ganti laptop kemarin. Ternyata masih ada. Ini makanya gue pengen ngasih denger sih. Gue pengen ngasih denger dan ngasih lihat. Coba. Maybe some of you are interested. Wow. Nih, kita lagi ngeliat laptopnya Iqbal sekarang. iya. Jadi kita coba mainin dulu. Ini unmixed gitu ya. Jadi nggak diapa-apain. Okay. Vokalnya juga masih kayak dari voice note-nya Rinrin gitu. Oke. Ini voice note dari handphone berarti. Iya, voice note dari handphone. Drumsnya mulai masuk di sini. Drumnya. It's kind of groovy, but like sad and lo-fi at the same time. The hi-hat comes in. Terus, here comes the chorus. The one that I Bayangin dengarnya. I still love that guitar pattern, Kak. Peng 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 peng. Itu ya. Peng 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 peng. Peng 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 peng. Ini berarti tahun berapa nih? Lagunya tahun berapa? Bikinnya tahun 2017. 17. Oke. Yes, awalnya 2017. Terus gue awalnya cuma punya chorusnya doang. Liriknya tuh gimana ya? You the one that I won't miss, you the one that I won't miss, the one that I won't kiss, the one that I would never reach out to. Wow. Oh, I'm so done with you. Awalnya cuma punya itunya doang. Terus gue kasih denger ke Rinrin. Terus pertanyaan pertama Rinrin kayak, lo lagi berantem ya? Waktu itu gue lagi kayak in a relationship sama orang. Terus kayak dia pertanyaan pertama itu, lagi berantem ya? Terus gue kayak, I was. Terus ya udah akhirnya jadi lagu itu, tambahin part vokal. Terus Kasani ngelanjutin producingnya di belakang, di bagian bridge dan lain-lain. Wow. It was fun. It was. Wow. Recording gue suka banget sih. Studio days even more ya. Abis ngobrol kayak gini makes you miss studio days even more. Aduh, gue I don't know, it's I think gue suka banget belajar sih. Kayak I think that's one of my, it's kinda cliche to call it a hobby, but it's no joke kalau gue tuh suka banget kayak mencoba hal-hal baru gitu kan, kayak belajar sesuatu yang baru. And gue tuh kayak gampang banget get hooked onto something gitu yang menurut gue bagus gitu, yang gue suka. Nah, salah satunya tuh producing dan kerja bareng sama Janitra Satriani. Shout out to Sani.
hope you watching this. Gue banyak belajar sama dia. Terus kalau live tuh kita punya kita punya sequencer player namanya Ray. Hai Ray. Hai Ray, I hope lu nonton dong, gila Ray. Terus gue juga belajar banyak sama dia. Gue juga belajar banyak kayak gue nggak tahu ya, gue selalu suka surround myself sama orang-orang yang gue bisa look up to. And that's how I measure my friendship, I guess. Ada yang namanya Joel Sika komen dia sayang sama lo waktu itu. Thanks. That's comforting. Kita tinggal nungguin aja, mudah-mudahan ada surprise terbaru dari Summer Dose. Hopefully it's time soon. And mudah-mudahan ini semua selesai supaya lo juga bisa kembali ke Indonesia juga, supaya bisa manggung, supaya bisa ketemu lagi barengan sama fans-fans lo, orang-orang yang udah kangen sama performance dari Summer Dose gitu ya. Yes, performance-nya buat yang di live ini gue simpen buat yang di Rin nanti jam 7. Jam 7 di gue jam 10 malam. Nah, di Jakarta di jam 7 malam ya. Yes, jam 7 malam Jakarta. I want to talk to you a little bit about something yang tentunya ada di benak kita semua. Of course, kita udah dengar soal kepergian dari legenda kita. Ya. Rest in peace. Rest in love, rest easy. Alright. Mungkin lo juga, gue pernah lihat ada beberapa foto lo barengan sama kakak Glenn. Lo juga pernah beberapa kali ketemu barengan sama Glenn, atau mungkin sering gitu ya. Ada momen spesial nggak barengan sama kakak Glenn yang mungkin masih lo ingat sampai sekarang? Pertama-tama gue berkesempatan untuk bisa bertatap langsung dan lebih banyak diskusi itu lewat Pak Mahmud sama Bu Mahmud, Bu Dinda sama Pak Jos. Kesempatan berinteraksi, ngobrol musik gitu banyak ya? Iya, yang ngobrol akhirnya jadi bisa diskusi tentang bagaimana cara mempertahankan karya, lalu apa yang harus dilakuin, terus kayak apa yang harus dipikirin ketika membuat sesuatu. Hal-hal itu tuh yang kayak buat gue priceless banget sih. Gue bisa kayak langsung ngobrol dan dikasih quote on quote wejangan, I guess, dari orang yang udah lebih lama. Dan I guess kayak ketika lu udah ada di levelnya almarhum Bung, itu tuh kayak nobody, it's either you love the music or you must know it. You won't dislike or hate it. Nobody sih kayak music ya. Nobody hates his music. Lu either lu suka banget atau lu pasti kalau nonton ya lu tetap nyanyi bareng gitu, kayak dia juga pasti hafal gitu. Benar. And the fact that he was just so humble. Iya, itu kayak benar ya. I'm not dari cerita lo sendiri juga dia tuh benar-benar humble itu ya. Soalnya gue tuh ngerasa kayak I'm not even the closest person. Gue tuh bukan orang terdekatnya, dan gue juga nggak yang kayak super tight sama Bung tuh, nggak yang kayak bener-bener, you know what I mean? Nggak yang kayak WhatsAppan tiap hari. Iya, nggak yang kayak gitu. But we know each other. Dan gue juga sempat dikasih kepercayaan buat satu panggung sama almarhum, sama beliau di konser Tanda Mata Yovie Widianto tahun 2000 berapa tuh ya, 18 deh kalau nggak salah. Terus di situ itu kayaknya momen pertama kali deh gue ngobrol-ngobrol sama dia. Terus gue cerita, iya sekarang aku punya band lagi gitu. Karena tadinya dia tahu kalau gue punya boy band yang sebelumnya kan. Terus sekarang gue cerita gue punya band lagi. Terus dia bilang untuk terus kayak ya melakukan apapun yang pengen gue lakukan. Terus sama Summer Dose juga sempat beberapa kali ketemu dan ngobrol, berdiskusi. Sama gue tuh selalu, ibu tuh kayak selalu cerita sama gue tentang bagaimana semangatnya seorang Glenn Fredly memperjuangkan hak para musisi di Indonesia gitu. Betul. Hak para musisi, terus hak para pekerja-pekerja di dalamnya, jadi mulai kru dan lain-lain gitu. Bagaimana his loyalty to his band 17 years. 17 years with the same band gitu. The loyalty, terus kayak gak tau ya, gue denger itu tuh kayak semacam dongeng gitu loh. Kayak oh wow, oke. Dan gue bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung tuh kayak oke gitu. Terakhir kali ketemu tuh di playlist festival di Bandung. Kayak cuma sebentar doang. Kita udah kelar, dia baru mau manggung. Terus nggak tahu ya, terus tiba-tiba denger nggak ada. Tuh
kayak spot jantung sih, sedih banget sih. Iya, karena mendadak. Karena gue taunya mendadak gitu. Gue nggak tahu kalau beliau sakit dan lain-lain. Iya, iya, Jadi iya. jadi ya gue nggak tahu. Jadi gue menganggapnya mendadak gitu. Terus nggak tahu ya, kayak gue belum klik aja gitu, kayak nanti kalau ada festival lagi dia tuh udah nggak manggung gitu, kayak Iya. nanti dia udah nggak ngeluarin lagu lagi, dia udah nggak manggung lagi gitu, Iya. dia udah nggak nyanyi lagi. Benar. Itu yang kayak I don't know, maybe sekarang karena masih quarantine jadi nobody goes out, right? But imagine if it's like, kan sekarang festival juga pada dimundurin kan, and I'm pretty sure he was in like lots of festivals that got postponed. Iya. Kebayang nggak sih nanti kalau kayak di bulan, I don't know, hopefully August, September kita udah boleh keluar lagi, festivals are everywhere and his name is still there but he's just not playing anymore. Iya. Iya. Gak tahu sih, 2020 you suck. Yeah. But hopefully things are gonna get better. Hopefully. After this, it's gonna be a brighter day. And terakhir nih, ada satu lagu Glenn yang lo ini banget nggak? Kayak memorable banget buat lo? I'll go with the classic sih, terserah sih. Boleh nggak refnya dikit? Enggak, malu. It's too much. I don't know. Too much ya. Yeah. Tapi Yeah, itu terserah salah satu lagu yang memorable banget buat lo ya. It's just lagu itu tuh selalu ada buat semua orang yang patah hati gitu loh. Kayak gila sih menurut gue, kayak bagaimana seorang musisi itu bisa kayak meninggalkan karya yang sampai dia meninggal. Gue yakin nanti anak-anak kita tuh kayak tahu lagu itu nggak sih? Gitu ya. Kayak itu tuh one of the songs that will last forever gitu. Yeah. Gue yakin sih. Alright. Well, first of all, thank you very much for talking to us. Sekali lagi kita turut kita atas kehilangan legend kakak Yes, Glenn. terberduka cita satu Indonesia. Hopefully, after this, like what I said, it's gonna be a brighter day after this, and no more sad stories, no more Hopefully. bad. Hopefully, it's gonna be another great year for us. Hopefully, ya. Dimulainya juga dengan Iqbal yang tadi udah ngasih bocoran bikin kita semangat bahwa akan ada lagu baru, mudah-mudahan sebentar. Ada yang pengen disampaikan buat yang lagi nonton nih, yang udah komen-komen dari tadi gitu-gitu? I guess thank you selama 3 tahun terakhir ini. Hari ini ulang tahun ketiga Summer Dose. Wey, birthday. Thanks. I guess nggak tahu ya. Dari awal Summer Dose, gue sama Rinrin, we were friends way before we made this band, and we want to have fun. Kita pengen bersenang-senang, dan sebagai teenagers / young adults, I guess kita pengen apa ya? Kita pengen coba untuk membuat sesuatu yang bisa menemani para pendengar kita lah gitu. Kayak we hope you guys like our songs and we love it, so I hope you guys love it too. I guess thank you yang kemarin udah datang tour, thank you yang mungkin udah beli tiket untuk di festival ABC yang harusnya April kemarin, bulan ini atau Maret tapi harus di postpone. So I guess I'll see you next time, and the next stage, the next show, can you imagine? It's gonna be like fire. Yep, it's gonna be like Travis Scott's concert, but with you on it. Oh god, with the roller coaster and stuff. Kalau gue pakai kora-kora. Bal, terima kasih banyak ya. Thanks Kak Mbe. 7 barengan sama Rinrin ya, nanti jam 7. Jam 7 nanti datang lagi, nonton lagi. Terus stay safe, stay healthy for you. Thank you, sama-sama. We're gonna be seeing you again, hopefully in this couple of months. I want you to stay in one piece and bring us those amazing songs from the laptop, all right? Okay. Thanks guys. Thanks Kak. Thanks banget. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Bye-bye.